Hai, perkenalkan nama saya Nursta Frilia, akrab dipanggil Sita, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Saya merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Kayen yang lulus pada tahun 2014. Selain menjadi alumni, saya juga dulu berkesempatan untuk bergabung di kepengurusan OSIS selama 2 periode tahun 2011-2012 dan periode 2012-2013. Dan puji Tuhan, di periode 2012-2013 saya mendapat amanah untuk menjadi ketua OSIS di bawah binaan Bapak Galuh Pintoko. Di sini saya ingin berbagi kisah kepada teman-teman, kepada adik-adik, di mana bertumbuh dan berkembang di pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kayen telah menjadikan saya pribadi yang istilahnya terbentuk untuk menjadi seorang yang kuat. Kenapa saya bilang kuat? Karena pada masa periode saya di tahun 2012 di 2013 itu kami pengurus OSIS sempat menginisiasi program yang meskipun gagal untuk terrealisasikan, namun dari inisiasi tersebut muncullah ide-ide cemerlang yang akhirnya menginspirasi kepengurusan selanjutnya untuk terus berinovasi dan melaksanakan program-program yang out of the box. Terbukti dengan terselenggaranya berbagai kegiatan, berbagai acara, maupun dengan terus berkembangnya konsep Purnawiyata yang semakin keren. Pesan dan kesan saya ketika menjadi pengurus OSIS di SMA Negeri 1 Kayen: 1. Gurunya cukup kooperatif. 2. Siswa-siswinya kooperatif juga, meskipun pada masa tersebut, di tahun-tahun tersebut sering terjadi ya cekcok antar organisasi, tapi puji Tuhan waktu di tahun 2012-2013 itu organisasi-organisasi yang ada di sekolah bisa bersatu padu, bisa saling berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik, untuk berkontribusi bagi perkembangan dan kemajuan SMA Negeri 1 Kayen. Meskipun nggak seluar biasa perkembangan SMA di kota, tapi terbukti jalinan kolaborasi antar organisasi di masa tersebut bisa membuktikan bahwa siswa-siswi yang terpilih untuk menjadi organisator di SMA Negeri 1 Kayen adalah pribadi-pribadi yang akhirnya ketika mereka lulus dari SMA juga bisa terus mengembangkan potensinya, terutama di bidang kepemimpinan. Ada yang menjadi ketua himpunan, ketua BEM, dan berbagai organisasi lain yang tersebar di seluruh kampus Nusantara. Terus apa lagi ya? Kalau ngomongin pesan dan kesan, banyak banget, terutama ketika menjadi pengurus OSIS itu harus kuat mental, terus juga harus pintar memanajemen waktu, dan yang paling utama itu harus bisa berkomitmen untuk menjadi contoh yang baik bagi siswa-siswi di lingkungan SMA Negeri 1 Kayen. Karena disadari ataupun tidak, menjadi pengurus OSIS berarti menjadi contoh bagi siswa lain, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pihak siswa dengan pihak sekolah, dan itu memang membutuhkan keterampilan khusus ya. Selain keterampilan berkomunikasi, juga keterampilan dalam memanajemen emosi ini sendiri ya, karena kadang di masa-masa SMA itu kan masa-masa labil. Kalau misalnya kita nggak stabil, emosinya juga bisa mempengaruhi pola perkembangan kita, itu sih. Terus berkat bertumbuh dan berproses di kepengurusan OSIS yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Kayen, waktu masa studi S1 dulu saya juga jadi siap gitu loh, mental saya siap untuk terjun di organisasi yang tarafnya lebih tinggi gitu, bukan cuma di lingkungan kampus tapi juga di salah satu organisasi internasional yang akhirnya membuka pintu jalan saya untuk terus terhubung dengan pemuda-pemuda yang ada di seluruh penjuru dunia, gitu sih. Bukan berlebihan, tapi memang tidak dapat saya pungkiri bahwa proses bertumbuh di kepengurusan OSIS SMA Negeri 1 Kayen ini memang salah satu wadah, salah satu kawah candra di muka yang akhirnya membentuk saya untuk berani gitu loh, berani berbicara di depan umum, berani untuk terus mengasah keterampilan dalam bicara publik, dalam memimpin, juga dalam memanajemen kelompok gitu ya. Jadi bagi siapapun
ketua OSIS maupun pengurus OSIS di SMA Negeri 1 Kayen jangan bosan-bosan untuk terus berbenah diri gitu ya. Jangan kalian berpikir bahwa kalau aku sudah jadi pengurus OSIS berarti aku udah hebat. Enggak seperti itu konsepnya. Justru ketika kalian mendapatkan privilege bisa bergabung di kepengurusan OSIS, kalian juga harus berkomitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Terus satu lagi, pesan aku buat kepengurusan OSIS selanjutnya atau kepengurusan OSIS yang akan datang, bahwa keberhasilan suatu kepengurusan atau sebuah periode kepengurusan itu tidak diperhitungkan ketika periode tersebut menjabat. Jadi bukan berarti keberhasilan periode saya di 2012 di 2013 adalah ketika saya menjabat sebagai ketua OSIS, tapi keberhasilan suatu periode hanya bisa diukur ketika periode selanjutnya atau adik-adiknya berhasil mewarisi nilai-nilai baik dari kakak-kakaknya dan berani untuk memperbaiki serta improve untuk terus maju, membuktikan bahwa perkembangan yang baik dari organisasi itu akan memberikan dampak yang baik juga bagi kepengurusan selanjutnya, termasuk memberikan dampak yang positif juga bagi pihak sekolah. Itu sih intinya. Sebuah kepengurusan bisa dinilai berhasil ketika kepengurusan selanjutnya jauh lebih baik dari kepengurusan yang sedang berlangsung. Itu poinnya. Well, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi pengalaman, berbagi pesan dan kesan sebagai ketua OSIS periode 2012-2013. Semangat terus SMA Negeri 1 Kayen, semangat terus kepengurusan OSIS SMA Negeri 1 Kayen. Semansaka Jaya.